Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irmasari, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika 2021C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pendidikan abad ke-21, yang dimana merupakan tugas proyek dari mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu pendidikan abad ke-21, sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan tentang cara meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beragam cara dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari menerapkan kurikulum baru, metode pembelajaran baru, serta melakukan evaluasi pendidikan. Nah, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan merancangkan suatu program berupa pendidikan abad ke-21, yang dimana tujuannya adalah agar kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing secara global dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Baik, jadi apa itu pendidikan abad ke-21? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan abad ke-21 itu dapat diartikan sebagai sebuah metode pendidikan yang ditujukan untuk generasi abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan abad 21 yang merupakan sebuah metode pendidikan ini bertujuan agar generasi abad 21 dapat unggul secara kualitas sumber daya manusia serta dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dalam pendidikan abad 21, setiap siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan belajar atau kemampuan berupa 4C, yaitu Creativity and Innovation, kedua Critical Thinking and Problem Solving, ketiga Communication, dan keempat Collaboration. Dengan memiliki keterampilan berada tersebut atau kemampuan itu, maka diharapkan siswa Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dapat bersaing secara global. Kemudian, dalam pendidikan abad 21 ada 4 prinsip. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi, metode pembelajaran pendidikan abad 21 ini itu pembelajaran dipusatkan kepada siswa. Kemudian prinsip yang kedua, proses pembelajaran harus kolaboratif. Artinya sebuah proses pembelajaran itu mengharuskan peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan bekerja sama dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar menuju tujuan bersama. Jadi setiap siswa harus berkolaborasi dalam pembelajarannya dengan teman-temannya. Kemudian prinsip yang ketiga, dalam proses pembelajaran harus memiliki konteks, artinya suasana atau keadaan suatu proses interaksi antara pendidik dengan anak didik dalam lingkungan belajar. Kemudian yang keempat, sekolah diharapkan mampu berintegrasi dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Jadi, pembelajaran tidak hanya dipusatkan pada sekolah, tapi dikaitkan dengan keadaan lingkungan masyarakat ataupun sosial. Baik, seperti yang telah saya jelaskan tadi, terdapat konsep 4C dalam pendidikan abad 21 yang merupakan keterampilan, kecakapan, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dan harus dikuasai. Yang pertama itu Critical Thinking and Problem Solving Skill, atau kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis bersifat mandiri, berdisiplin diri,
monitor diri, dan memperbaiki proses berpikir sendiri. Dengan adanya konsep ini, maka siswa diharapkan mampu untuk berpikir kritis dan logis sehingga bisa melakukan pemecahan masalah. Siswa akan diajak untuk menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini dipandang sebagai aset penting terstandar dari cara kerja dan cara berpikir dalam praktik. Kemudian hal ini memerlukan komunikasi efektif dan pemecahan masalah dan juga komitmen untuk mengatasi sikap egosentris dan sosiosentris bawaan. Berpikir kritis menurut Bayer 1985 adalah kemampuan dalam menentukan kredibilitas suatu sumber, membedakan antara yang relevan dari yang tidak relevan, membedakan fakta dari penilaian, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, kemudian mengidentifikasi bias yang ada, kemudian mengidentifikasi sudut pandang dan mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu kecakapan berkomunikasi atau communication skill. Komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, serta keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar grafis, angka, dan sebagainya. Jadi komunikasi itu merupakan suatu cara untuk berkomunikasi atau cara yang dilakukan untuk berbicara dengan orang lain. Setiap siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang dimilikinya, baik itu komunikasi secara verbal maupun tulisan. Mereka akan didorong untuk melakukan komunikasi, berdiskusi, dan juga menyampaikan gagasan di hadapan orang banyak. Kecakapan komunikasi dalam proses pembelajaran antara lain, pertama, memahami, mengelola dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Kemudian menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu pada saat berdiskusi, di dalam dan di luar kelas, maupun tertuang dalam tulisan. Kemudian menggunakan bahasa lisan yang sesuai konten dan konteks pembicaraan dengan lawan bicara atau yang diajak berkomunikasi. Selain itu, dalam komunikasi lisan diperlukan juga sikap untuk dapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, selain pengetahuan terkait konten dan konteks pembicaraan. Selanjutnya, menggunakan alur pikir yang logis terstruktur sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan dalam abad 21, komunikasi tidak terbatas hanya pada satu bahasa, tetapi memungkinkan multibahasa. Selanjutnya, kreativitas inovasi atau creativity and innovation skill. Kreativitas adalah cara-cara berpikir yang divergen, berpikir yang produktif, berpikir langkah-langkah dalam menemukan penyelesaian masalah, dan menemukan solusi atas masalah tersebut. Adanya konsep pembelajaran ini mendorong siswa untuk lebih terbuka dalam mengemukakan dan merealisasikan ide yang dimiliki. Ide yang dimiliki tersebut dapat dipresentasikan kepada teman sekelas. Kemudian teman sekelas akan memberikan tanggapan ataupun sudut pandang yang lain terkait ide atau gagasan yang disampaikan, sehingga setiap siswa bisa bebas mengemukakan ide atau pendapat yang dimilikinya. Beberapa kecakapan terkait kreativitas yang dapat dikembangkan siswa dalam pembelajaran yaitu 1. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru secara lisan ataupun tulisan, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda, kemudian mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara konseptual dan praktikal, menggunakan konsep-konsep atau pengetahuannya dalam situasi baru dan berbeda, baik dalam mata pelajaran terkait, antar mata pelajaran, maupun dalam persoalan kontekstual. Kemudian menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran, memiliki kemampuan dalam menciptakan kebaharuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, dan mampu beradaptasi dalam situasi baru dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan.
Kemudian kemampuan atau kecakapan yang keempat adalah collaboration skill atau kolaborasi, yang dimana kolaborasi dalam proses pembelajaran adalah suatu bentuk kerjasama dengan satu sama lain, saling membantu dan melengkapi dalam melakukan tugas-tugas tertentu agar diperoleh suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam mengusung konsep ini, maka setiap siswa dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok, sehingga diharapkan setiap siswa terampil dalam kerjasama, menyelesaikan masalah dalam kelompok, memiliki skill kepemimpinan, serta meningkatkan empati. Kecakapan terkait dengan kolaborasi dalam pembelajarannya antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam kerjasama berkelompok. 2. Beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain. Ketiga, memiliki empati dan menghormati perspektif berbeda. Dan terakhir, mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk mewujudkan keempat kecakapan atau kemampuan tadi, diperlukan sebuah lingkungan belajar yang mendukung skill ataupun keahlian dan kecakapan serta keterampilan untuk hidup dan bekerja di abad ke-21 ini. Jadi lingkungan belajar yang bagaimana yang dibutuhkan di abad ke-21? Internet memiliki peran kunci yang sangat penting dalam memperoleh informasi dan pengetahuan. Pada detik ini jutaan informasi diposting melalui berbagai media sosial, baik itu berupa teks, gambar, suara, maupun video. Dari hal ini, bagaimana peserta didik mampu mengakses, menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta dapat hidup dalam dunia dengan perubahan yang sangat cepat. Hal ini menuntut dunia pendidikan untuk dapat memecahkan masalah-masalah kompleks yang ada, dan semua tidak akan dapat diselesaikan hanya pada sebuah teks. Para pendidik harus mendorong dan menumbuhkan peserta didiknya menjadi manusia tangguh dan mampu belajar seumur hidup, sehingga mampu beradaptasi pada keadaan dunia yang selalu berubah dengan sangat cepat ini. Kemudian pendidikan harus mampu berubah lingkungan belajar yang bukan hanya fokus pada penguasaan konten oleh siswa, tetapi juga mengarahkan siswa untuk dapat berkolaborasi atau bekerja sama untuk memecahkan real world problem atau permasalahan dunia nyata, serta memiliki keterampilan berkomunikasi yang kompleks. Kemudian, anak didik kita lahir di dunia digital, internet, dan media digital tersebar luas. Mereka menggunakan perangkat ini dalam kehidupannya. Sehingga, para guru harus dapat merancang tugas di mana siswa dapat menggunakan media digital dan internet yang memungkinkan pengembangan keterampilan peserta didik untuk hidup di abad ke-21. Baik, itulah tadi penjelasan terkait seperti apa pendidikan abad ke-21. Jadi pendidikan abad ke-21 itu sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga mempengaruhi proses pembelajaran siswa pada pendidikan abad ke-21. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Derma Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.